Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, hari ini kita akan membahas salah satu bab dari mata kuliah pendidikan dan perlindungan konsumen. Kita akan fokus kepada konsep pendidikan konsumen. Nah, ini adalah outline yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan evolusi perjalanan dari konsep pendidikan konsumen sendiri seperti apa, kemudian konsepnya seperti apa, kemudian kerangka konseptualnya, dan bagaimana pendidikan konsumen dapat membantu kita. Oke, kalau kita lihat perjalanan evolusi dari pendidikan konsumen yang sudah dipetakan oleh McGregor tahun 2010 ya. Nah, kita bisa lihat di sini yang disoroti adalah pada akhir tahun 60-an, kemudian beranjak ke tahun 70-an, kemudian ke tahun 80-an, kemudian diakhiri dengan abad 21. Nah, ini ada perubahan paradigma dari waktu ke waktu, kemudian fokusnya juga berubah, preferensinya juga berubah dari waktu ke waktu ya. Kemudian pendekatannya juga berubah dan untuk kurikulumnya sendiri itu juga berubah ya. Jadi kalau kita lihat di tahun 60-an ya fokusnya lebih kepada manajemen rumah tangga. Nah, ini mulai bergeser ya. Jadi kalau kita lihat 60-an fokusnya kepada uang ya, informasi dan nilai uang. Kemudian pada tahun 70-an, nah ini mulai bergeser ini ya. Muncullah di sini yang namanya consumerism. Ya, di consumerism ini yang dicari oleh konsumen adalah produk yang lebih aman, kemudian informasi yang lebih banyak. Pilihannya juga lebih memadai dan aksesnya lebih memadai kepada mekanisme ganti rugi bagi konsumen. Nah, di tahun 70-an juga sudah mulai muncul yang namanya boykot, demonstrasi ya, kemudian penggalangan dana untuk kepentingan konsumen ya. Dan ini juga ditandai dengan munculnya ya Organisasi Internasional Konsumen Serikat atau IOCU ya. Nah, ini memiliki peran utama untuk kepentingan konsumen di seluruh dunia ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ya proses evolusi berikutnya adalah tahun 80-an. Nah, pada tahun 80-an ini paradigmanya adalah kualitas hidup ya. Nah, kualitas hidup ini yang muncul ya adalah terkait dengan kesadaran akan green consumerism ya. Karena konsumen semakin khawatir terkait dengan masalah lingkungan ya. Dan masalah lingkungan serta sosial dianggap sebagai aspek penting yang harus dibangun melalui pendidikan konsumen. Kemudian konsumen juga mulai berani nih di tahun 80-an ini untuk menuntut dan untuk kritis ketika tidak puas, maka konsumen di tahun 80-an ini sudah lebih berani untuk menuntut haknya ya. Nah, ini era tahun 80-an. Kemudian pada tahun atau pada abad 21, nah ini muncullah yang namanya civil society ya, yang fokus kepada consumer citizenship. Nah, ini kebutuhan konsumen yang proaktif di abad 21 ya. Jadi ini adalah evolusi ya, jadi perubahan dari waktu-waktu ya dari pendidikan konsumen. Nah, kalau kita cermati lagi ya, per tahun kita akan melihat di tahun 70-an. Nah, ini ada perubahan paradigma dari pendidikan konsumen. Ya, pada tahun ini dianggap sebagai naive consumption ya, the 70s. Nah, di sini ya organisasi konsumen internasional ya menganggap bahwa pendidikan konsumen itu bisa mengembangkan kesadaran kritis ya, keterlibatan atau tindakan, kemudian kepedulian sosial, kesadaran lingkungan dan solidaritas ya. Nah, tujuan pendidikan konsumen pada saat ini adalah supaya konsumen itu bisa melaksanakan fungsinya dalam pasar ya. Nah, ini untuk tahun 70-an ya. Jadi fokusnya ini adalah pada rumah tangga ya. Nah, yang muncul di sini topik-topiknya adalah bagaimana hierarki kebutuhan, kemudian manfaat ekonomi. Metodenya adalah penyampaian informasi ya melalui pengumpulan informasi.
Oke, kemudian kita cermati untuk periode berikutnya. Ya, ini adalah periode di tahun 80-an. Nah, di tahun 80-an, pendidikan konsumen dianggap sebagai proses untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan untuk mengolah sumber daya konsumen dan mengambil tindakan untuk mempengaruhi faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen. Nah, ini yang akhirnya banyak digunakan sampai dengan saat ini. Dan juga ya beberapa scholars menganggap bahwa pendidikan konsumen ini adalah multidisiplin. Jadi bukan hanya monodisiplin saja, tapi multidisiplin. Ya, di sini ada antropologinya, sosiologinya, ekonominya, ya, dan bidang-bidang keilmuan lain termasuk psikologi, ya. Jadi pendidikan konsumen dapat mempengaruhi perilaku konsumen melalui perencanaan, pembelian, ya, kemudian partisipasinya sebagai warga negara. Makanya dalam periode ini tahun 80-an ini paradigmanya adalah pengembangan konsumsi masyarakat. Nah, fokusnya adalah hak konsumen, ya. Hak konsumen. Makanya yang berkembang di tahun 80-an ini adalah organisasi konsumen. Nah, metodenya untuk pendekatan pendidikan konsumen lebih difokuskan kepada konseling, ya. Jadi bagaimana memperoleh pengetahuan, ya, awareness, ya. Jadi ini adalah fokus dari pendidikan konsumen di tahun 80-an. Oke, kita lanjut ke tahun 90-an. Nah, kalau tahun 90-an ini, ya, muncul yang disebut dengan theoretical foundation of consumer and entrepreneurial education, ya, bahwa pendidikan konsumen ini membutuhkan konsumen yang sadar, ya, dan refleksi kritis, ya. Jadi konsumen itu bertanggung jawab hanya pada tingkat refleksi kritis. Artinya ketika dia kecewa, dia akan mengkritisi, jadi tidak pasif, ya. Oke, jadi manfaat pendidikan konsumen pada saat ini, ya, dianggap bisa menciptakan masyarakat yang aktif dalam memperoleh informasi yang lebih baik. Nah, fokusnya adalah interdependensi, ya, interdependensi antar individu, ya, termasuk bagaimana rumah tangga juga di pasar global, ya. Metodenya lebih kepada refleksi pendapat dan sikap, ya, ada training, ada pelatihan di sini, dan ada transmisi pengetahuan, ya. Nah, ini metode yang digunakan pada tahun 90-an. Oke, kita lihat sekarang untuk periode yang terakhir, ya. Ini adalah tahun 2000-an, ya, abad 21. Ada perubahan paradigma di sini. Fokusnya kepada dependensi pada rumah tangga, nah, ya, khususnya atau ketergantungan pada rumah tangga, ya, lebih khusus kepada kelompok konsumen yang vulnerable atau yang rawan, ya. Yang rawan kita sudah pelajari, ada kelompok-kelompok rawan: lansia, anak-anak, ya, keluarga-keluarga miskin yang tidak memiliki sumber daya, ya. Nah, ada juga muncul di abad 21 ini sustainability knowledge, ya. Jadi bagaimana pemahaman yang sustainable, yang moralnya nanti konsumen juga diarahkan kepada sustainable consumption, ya. Nah, ini interdisciplinary, ya, jadi multidisiplin seperti yang muncul di tahun 80-an. Nah, pada tahun 2000-an ini, ya, tujuan dari pendidikan konsumen ini adalah merubah perilaku, ya, yang lebih permanen ke arah yang lebih sadar dan kritis, ya. Pengetahuan menjadi dasar yang dilakukan atau digunakan untuk menciptakan perilaku konsumen yang bertanggung jawab. Oke, kita masuk kepada konsep pendidikan konsumen, ya. Ini menurut OECD tahun 2009, ya. Jadi tagline-nya adalah from knowledge to action, ya. Jadi yang dirubah melalui edukasi konsumen ini, ya, bukan hanya sekedar membangun atau meningkatkan pengetahuan dari konsumen, tapi juga bagaimana itu berubah menjadi sebuah action, ya, sebuah perilaku, sebuah tindakan yang diejawantahkan, ya, ketika melakukan pembelian produk, ya. Nah, ini dari pengetahuan ke tindakan ini, ya, dengan cara, ya, menerima tanggung jawab personal maupun tanggung jawab sosial. Jadi harus berpikir, ya, ketika melakukan pembelian misalnya, ya, itu berpikirnya bukan hanya untuk diri sendiri saja, ya, tapi juga untuk kepentingan masyarakat, ya. Kemudian active citizenship, artinya menjadi
warga negara ya atau konsumen yang aktif ya, memperjuangkan bukan hanya kepentingan sendiri tapi juga untuk kepentingan yang lebih banyak ya. Kemudian bagaimana pengambilan keputusan konsumsinya itu juga harus menjadi bahan pertimbangan. Jadi tidak semata-mata ketika membeli, ketika konsumsi hanya berpikir untuk saat ini saja. Kemudian juga belajar bagaimana caranya memperoleh pengetahuan ya yang relevan ya. Jadi untuk menjadi konsumen cerdas ya. Nah, ini harus dibangun ini melalui edukasi ya. Jadi mana pengetahuan yang relevan. Nah, ini kita sudah bahas juga ya bahwa pendidikan konsumen sebaiknya adalah berdasar kepada kebutuhan dari konsumen ya. Jadi sifatnya lebih kepada bottom up. Oke, kita lihat sekarang kerangka konsep pendidikan konsumen seperti apa. Jadi ada 3 pilar di sini ya, ada 3 kerangka, ada pilihan, partisipasi, dan informasi. Ya, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, untuk pilihan sendiri ya, ini adalah bagaimana secara sosial ekonomi dan perilaku ya, apa yang dipilih oleh konsumen ini dipengaruhi oleh strategi pemasaran ya. Jadi bagaimana pelaku usaha melakukan strateginya itu berpengaruh kepada pilihan-pilihan konsumen. Tentu saja barang-barang yang ada di pasar ya itu adalah pilihan-pilihan yang disediakan oleh pemasar ya. Tinggal sekarang bagaimana kita mengedukasi konsumen untuk memilih betul-betul bisa memilih barang yang berkualitas itu ya. Nah, ini ada hak memilih ya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi salah satu hak konsumen adalah hak memilih ya. Jadi memilih barang yang diinginkannya ya. Oke, untuk pilihan sendiri ada beberapa hal yang terkait dengan konsumsi berkelanjutan, kemudian penggunaan barang dan jasa ya, ini sangat relevan ya. Jadi bagaimana kita memilih yang mana ini ya, kira-kira produk yang ramah lingkungan kah ataukah produk yang merusak lingkungan, itu juga pilihan ya. Oke, kemudian kita lanjut ke yang kedua. Kerangka konsep kedua adalah partisipasi. Dalam hal ini adalah tanggung jawab konsumen. Jadi konsumen harus tahu ya bahwa ia juga punya tugas ya dalam membeli barang atau jasa. Dia tahu perannya ya, mengapa dia membuat pilihan, dan dia harus bisa mempertanggungjawabkannya. Kemudian tahu haknya, kebutuhan kelompok tertentu ya. Kemudian bisa memberikan pengaruh positif kepada pemasar ya. Nah, ini adalah tanggung jawab dari konsumen. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi perilaku konsumen. Ya, konsumen harus bisa mengidentifikasi ya hasil dari perilakunya ya. Ketika dia mengkonsumsi satu barang tertentu, apa dampaknya terhadap lingkungan ya. Jadi dia bisa mengidentifikasi konsekuensi dari konsumsinya ya. Kemudian bisa mengevaluasi dampaknya terhadap ekonomi masyarakat maupun terhadap produksi. Kemudian yang terakhir adalah untuk kerangka partisipasi ini, komunikasi ketidakpuasan dan kepuasan ya. Jadi ketika konsumen merasa puas, maka dia secara jujur memberikan poin ya positif kepada pelaku usaha. Tapi ketika memang tidak ya, dia juga bersedia untuk memberikan komplain ya, dan dia cukup percaya diri untuk mencari ganti rugi ketika memang dia dirugikan oleh pelaku usaha. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan informasi. Jadi konsumen mampu memperoleh dan mengevaluasi informasi dan saran dari berbagai sumber informasi. Ya, ini sangat dipengaruhi oleh pemasar ya. Pemasar dengan iklannya, dengan edukasinya ya, jadi memberikan informasi kepada konsumen, ini membantu konsumen ya, membantu konsumen dalam memahami perubahan mekanisme di pasar. Kemudian ada juga organisasi yang membantu ya. Jadi berbagai macam organisasi perlindungan konsumen ini juga membantu memberikan informasi ya terkait dengan undang-undang, terkait dengan perlindungan ya. Ini sangat membantu ya. Baik, itu untuk kerangka konsep pendidikan konsumen ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan ada 3 kerangkanya ya, terkait dengan pilihan, partisipasi, informasi. Ini menjadi hal-hal yang dijadikan dasar ya oleh
orang yang melakukan pendidikan konsumen. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah bagian terakhir ya. Jadi, bagaimana sebetulnya pendidikan konsumen dapat membantu kita, ya? Untuk saat ini memang pendidikan konsumen ini sangat sangat diperlukan, ya. Mungkin saya sudah pernah jelaskan juga dengan semakin banyaknya informasi, banyaknya barang yang beredar di pasar, ya, dibutuhkan ya upaya-upaya untuk mencerdaskan konsumen, ya. Nah, ada 4 manfaat dasar ya atau benefit dari pendidikan konsumen ya. Yang pertama, membuka mata kita ya. Jadi konsumen dapat melihat produk atau jasa itu secara kritis ya. Jadi dalam memilih barang ya, dalam memilih jasa, konsumen sudah bisa melakukan analisis. Jadi tidak hanya asal pilih, lihat barang langsung beli, tidak seperti itu saja ya. Jadi dengan dibekali oleh pengetahuan tentang barang atau jasa tertentu ya, dengan beragam merek yang ada di pasar ya, kita bisa menilai, oh merek A seperti apa, merek B seperti apa, yang mana akan kita pilih, atribut-atribut mana saja yang unggul di merek A, atribut mana yang unggul di merek B, apa dampaknya terhadap lingkungan gitu ya. Jadi ini semua menjadi bahan-bahan yang kita jadikan dasar dalam memilih produk ya. Jadi kita kritis, jadi tidak asal terima saja itu ya. Dari mulai kita memiliki kebutuhan ya, kemudian kita mencari informasi ya, kemudian bagaimana kita memilih dari sekian banyak alternatif, sampai kemudian kita memilih satu brand tertentu ya, kemudian kita konsumsi barang tersebut atau produk tersebut, dan setelahnya ya kita puas atau tidak puas ya. Jika tidak puas, apakah kita akan komplain. Nah, ini semuanya akan menjadikan kita konsumen yang well informed ya, yang benar-benar mata kita itu terbuka ketika belanja, tidak hanya asal belanja saja. Kemudian yang kedua adalah melatih tanggung jawab konsumen ya. Jadi responsibility ya, setiap konsumen harus punya tanggung jawab ya. Sekali lagi, konsumen harus berpikir bahwa konsumsi yang dilakukan itu bukan hanya berdampak pada saat ini, tapi berdampak untuk masa depan ya. Jadi ketika mengkonsumsi itu harus betul-betul menjadi konsumen yang bertanggung jawab. Kemudian bagaimana mempromosikan atau memperjuangkan hak konsumen ya, ini juga hasil dari pendidikan konsumen ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita dilindungi haknya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kita punya hak yang itu harus kita perjuangkan, harus kita pertahankan ya. Kemudian yang keempat adalah promosi berbagi sistem nilai ya. Jadi berbagi sistem nilai di sini ya. Jadi sebagai konsumen kita harus melindungi konsumen lain ya, melindungi sesama. Kemudian juga kita melindungi bumi ya. Kemudian kita tadi ya membela keadilan, kemudian kita menggalang kekuatan. Nah, inilah ya pada akhirnya ya. Jadi bagaimana kita secara bersama-sama ya, kita ada consumer power ya, kekuatan konsumen ya. Ketika ada pelaku usaha yang semena-mena ya, atau menjual barang yang tidak berkualitas ya, yang membahayakan ya. Nah, ini konsumen bisa menggalang kekuatan ya. Salah satu contohnya adalah dengan boykot ya. Nah, ini adalah salah satu consumer power. Baik, itu barangkali yang bisa kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Tadi terkait dengan konsep pendidikan konsumen, coba dilihat satu persatu ya. Memang ini cerita kita retrospektif, kita kembali ke belakang ya, dari waktu-waktu seperti apa perjalanan edukasi konsumen ini. Tapi overall ya, kita bisa memahami bahwa dari tahun 60-an sebetulnya hak konsumen ya sudah diperjuangkan dan sudah disuarakan ya. Baik, itu saja ya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.